Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoirul Safrizal dari kelompok 4 NIM 301 akan mempresentasikan metode keamanan sistem, yakni teknik dekripsi atau decryption. Kita mulai saja, silakan disimak. Silakan dinikmati dulu animasinya. Kalian hiburan. Oke, lanjut slide pertama. Kriptografi dapat pula diartikan sebagai ilmu atau seni untuk menjaga keamanan, baik pesan ataupun sistem. Ada 4 komponen utama kriptografi, yaitu plaintext atau teks biasa yang dapat dibaca, ciphertext yaitu teks yang sudah dikodekan sedemikian rupa sehingga sulit dibaca, key yaitu kunci yang dipakai untuk melakukan teknik kriptografi, dan terakhir algoritma, metode yang dipakai dalam proses enkripsi dan deskripsi tersebut. Dalam hal ini, 2 proses utama dalam kriptografi adalah enkripsi dan dekripsi. Pada presentasi ini yang akan dibahas adalah dekripsi tersebut. Oke, lanjut. Pengertian enkripsi adalah proses menjadikan pesan yang dapat dibaca atau plaintext menjadi pesan acak yang sulit dibaca atau bahkan tidak dapat dibaca, yaitu ciphertext. Seperti di bawah ini ilustrasinya. Lanjut. Pengertian dekripsi. Dekripsi merupakan proses kebalikan dari enkripsi tadi, yaitu teks yang sudah tidak bisa dibaca tadi, ciphertext, diubah sedemikian rupa menjadi bisa dibaca atau plaintext. Jadi enkripsi adalah membuat teks atau pesan sulit dibaca, deskripsi mengembalikan pesan tadi menjadi bisa dibaca kembali. Oke, lanjut. Secret key kriptografi, yakni kriptografi yang menggunakan single key atau satu key melintasi proses enkripsinya. Jadi proses enkripsi dan deskripsinya hanya memakai satu jenis key yang sama. Sangatlah simpel dan paling sering dipakai karena prosesnya pasti sangat cepat dan mudah. Lanjut. Selanjutnya, public key kriptografi atau asymmetric encryption memungkinkan penggunaan 2 kunci. Kalau tadi hanya memakai 1 key atau 1 kunci, sekarang memakai 2 kunci, 2 yang berbeda untuk mengirim dan menerima pesan. Baik pihak pengirim dan pihak penerima punya 2 kunci, yaitu public key dan private key. Private key harus dirahasiakan, sementara public key-nya bisa diketahui oleh siapa saja. Misal jika kita punya satu komputer ingin mengirim data ke komputer lain, itu akan menggunakan public key penerima untuk mengenkripsikan datanya, dan penerima akan menggunakan private key yang dirahasiakan tadi untuk proses dekripsinya. Jadi metode ini digunakan untuk mengecoh para hacker atau orang-orang yang punya keinginan jahat. Oke, lanjut. Selanjutnya, hash function, teknik dasar terakhir dari kriptografi yang tidak melibatkan key sama sekali, melainkan memakai nilai hash setlength yang
disajikan sebagai plain text, atau dengan kata lain memakai nilai yang sudah disetting panjangnya. Hash function digunakan untuk memeriksa integritas data yang ditransfer. Kalian dapat menganggap teknik ini sebagai komputer yang menjalankan data melalui persamaan-persamaan, dan jika mengeluarkan jawaban yang benar, maka otomatis dapat memverifikasi isi dari pesan tersebut. Jadi intinya adalah prosesnya memakai sistem komputer secara langsung tanpa key sama sekali. Oke, lanjut slide selanjutnya. Contoh layanan enkripsi dan dekripsi. Yang pertama adalah kerahasiaan atau secret. Adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi informasi dari siapapun kecuali yang memiliki kepentingan atau kunci yang dipakai dalam proses enkripsi dan dekripsi tersebut. Contoh seperti gambar di bawah ini, ada orang di tengah-tengah yang berusaha melihat pesan yang dikirim dari si pengirim, tapi dia tidak bisa mengerti pesannya karena tidak punya key atau kepentingan yang benar. Lanjut. Integritas data atau data integrity. Layanan yang menjamin bahwa pesan asli atau utuh belum pernah dimanipulasi selama pengiriman. Artinya pesan benar-benar asli, belum diubah sama sekali. Seperti ilustrasi di bawah ini, ada pihak lain yang berusaha mengubah isi pesan tersebut. Nah, dengan teknik keamanan dekripsi dan enkripsi, dia akan gagal. Lanjut. Autentifikasi atau keaslian. Layanan yang digunakan untuk mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak yang berkomunikasi atau user authentication, dan untuk mengidentifikasi kebenaran sumber pesan, data origin authentication. Artinya layanan ini memungkinkan kita mengecek apakah pihak yang mengirim benar-benar pihak yang benar, dan juga pihak yang menerima juga merupakan pihak yang sesuai. Seperti gambar di bawah, ada pihak lain yang berusaha seolah-olah dialah pengirim tersebut. Seperti pesan-pesan palsu yang ada di HP yang sering kita dapat, seperti Anda menang layanan dari PT Lazada bla bla bla, seperti itu. Nah, itulah gunanya autentifikasi. Lanjut. Ini penyangkalan atau non-repudiation. Layanan untuk mencegah pihak-pihak yang melakukan komunikasi untuk melakukan penyangkalan bahwa mereka tidak menerima atau mengirim pesan. Singkatnya adalah, dengan adanya teknik deskripsi dan enkripsi, maka baik si pengirim dan penerima tidak bisa menyangkal bahwa mereka tidak mengirim ataupun menerima pesan tersebut, karena ada buktinya pesan tersebut sudah dikirim ataupun diterima. Lanjut. Contoh pemanfaatan kriptografi. Contoh pemanfaatan kriptografi pada kehidupan nyata, seperti mesin ATM, HP, komputer, internet, gedung-gedung bisnis, sampai ke pangkalan militer. Itulah contoh-contoh dalam pemakaian kriptografi dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut. Oh, ternyata sudah habis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.